Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kebaktian Minggu Misericordias Domini, 19 April 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, bergembira di dalam Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian nomor 125 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang yang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Aku
Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Kita baca secara responsoria. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Horas bagi kita semua, Amanginang. Horas. Kita mendengar warta minggu kita hari ini, yaitu Minggu Misericordias Domini pada tanggal 19 April 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. A. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Jumat 10 April 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak P. Pardede, Ibu I. Borupahan, alamat Jalan Kemiri Bawah nomor 29, sektor Padang Bulan 2, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Selasa 14 April 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak J. Sialagan, Ibu Boru Simanjuntak, alamat Jalan Aringka 2, sektor Padang Bulan 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 19 April 2026, telah tambah jemaat gereja kita, Cahaya Boru Panjaitan, seorang Naposo, pindah dari HKBP Estomihi, Resort Estomihi, Distrik 22 Riau, alamat Jalan Perkasa, Gang Perkasa 7, nomor 2, sektor Bambu Kuning, Tenayan. Yang ketiga, jemaat penuh ataupun ruas sinagog. Mulai minggu hari ini, 19 April 2026, telah menjadi jemaat penuh ataupun ruas sinagog HKBP Pekanbaru, yaitu keluarga Bapak Sariman Hutajulu, Ibu Mutiara Pratna Dewi, beserta 3 orang anak dan 1 orang yang tanggungan ataupun penumpang Dalmanter Hutagalung, Bapak Tua, alamat Jalan Kapausari 9, Blok C3, nomor 9, sektor Pengayoman Timur. Bagian B, suara koinonia. Yang pertama, berita sekolah minggu. Minggu hari ini 19 April 2026, ibadah raya perayaan Paskah anak sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu beribadah sekolah minggu kota dan Padang Bulan bersama di Sopo Gudang HKBP Pekanbaru masuk pada pukul 09.00 WIB. Perayaan Paskah akan diisi dengan permainan angklung, paduan suara, penampilan setiap horong masing-masing, dan pembagian hadiah pemenang perlombaan. Yang kedua, sokongan pemeliharaan ataupun pembangunan prasarana huria. Minggu hari ini, 19 April 2026, kita akan mengumpulkan sokongan untuk pengadaan pemeliharaan sarana prasarana huria melalui amplop khusus dihantarkan ke depan setelah selesai khotbah bersama dengan persembahan yang kedua. Yang ketiga, evangelisasi KOR Parguru Malua. Minggu hari ini 19 April 2026, di setiap ibadah minggu Parguru Malua akan mengadakan evangelisasi KOR untuk mencari dana dalam rangka kunjungan wisata rohani Napak Tilas Opui Dr. IL Nomensen. Kepada seluruh jemaat, marilah kita mendukung kegiatan evangelisasi KOR Parguru Malua tersebut. Yang keempat, PHD Seksi Paropuan Huria. Pada hari Senin 20 April 2026 pada pukul 15.00 WIB akan diadakan PHD Seksi Paropuan dan yang menjadi tuan rumah yaitu sektor Pandau Permai yang mendengarkan lagu pujian yaitu sektor Pandau Permai, sektor Bambu Kuning Tenayan, sektor Labuh Baru Barat, KOR Ina Padang Bulan, KOR Paduan Suara SPH. Diharapkan kehadiran seluruh paropuan dari setiap sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Yang kelima, pembekalan maupun
pelatihan song leader, pemusik, dan pengajar-pengajar kor paduan suara. Sesuai dengan program seksi musik Dewan Marturia, pada hari Sabtu di tanggal 25 April 2026, dimulai pukul 08.00 WIB, bertempat di gereja kita ini, akan dilaksanakan pembekalan pelatihan song leader, pemusik, dan kondak, pengajar ataupun pengajar kor, ditambah dengan 1 orang utusan setiap sektor dengan narasumber Pendeta Bono Pardede, MDiv, MPD, MSN. Yang berikut nomor 6, PHD Seksi AMA. Pada hari Senin di tanggal 27 April 2026 akan diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19 WIB, bertempat di gereja kita ini yang mengumandangkan pujian, yaitu Kor AMA Tiberias, AMA Bambu Kuning Tenayan, AMA Labuh Baru Timur, AMA Labuh Baru Barat. Diharapkan kehadiran semua kaum bapak gereja HKBP Pekanbaru untuk mengikutinya. Yang bertugas penerima tamu yaitu sektor Padang Bulan 1, persembahan sektor Padang Bulan 2, dan konsumsi dari sektor Padang Bulan 3. Yang berikut nomor 7, seksi lansia. Pada hari Selasa pada tanggal 21 April 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis masuk pada pukul 07.00 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna hijau. Dilanjutkan latihan kor. Yang ke-8, pensiun Sintua. Pada hari Minggu di tanggal 26 April 2026 pada kebaktian pukul 11 WIB akan diadakan acara purna pelayaan Sintua kepada Sintua Dormaida Boru Simanjuntak SPD dari sektor Pandau Permai dengan masa pelayanan 16 tahun 4 bulan. Pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Inang Sintua Dormaida Boru Simanjuntak SPD yang selama ini melayani di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan kita sampaikan ke depan melalui amplop khas khusus bersama dengan persembahan yang kedua. Beliau akan melayani sebagai liturgis pada ibadah Minggu 19 April 2026 mulai dari pukul 7, 9, 11, dan jam 17 WIB, serta pada Minggu 26 April 2026 di sekolah Minggu pukul 09.00 WIB. 9. Penahbisan Sintua. Pada hari Minggu 26 April 2026 pada kebaktian pukul 11 WIB akan diadakan penahbisan Sintua HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, kepada 2 orang calon Sintua, yaitu calon Sintua Dedi Yanto Simbolon AMDkom dan Ibu Natalia Boru Stompul dari sektor pesisir Rumbai. Kemudian calon Sintua Sahat Gusmanto Sianipar, Ibu Juliana Boru Hutasoid dari sektor pesisir Rumbai. Yang berikut yang ke-10, acara ramah tamah ataupun pertamuan. Setelah selesai ibadah Minggu 26 April 2026 pukul 19.00 WIB, kami ulangi, setelah selesai ibadah Minggu 26 April 2026 pukul 11.00 WIB, akan diadakan acara ramah tamah pertamuan sehubungan dengan pelepasan Sintua pensiun Inang Sintua Dormaida Boru Simanjuntak SPD dan penahbisan 2 orang Sintua bertempat di Sopo Gudang. Gereja mengundang perhalado Sintua pensiun utusan sektor masing-masing 4 orang kecuali sektor Pandau Permai dan sektor pesisir Rumbai masing-masing 10 orang. Mewakili paduan suara ataupun kor 3 orang, mewakili setiap seksi dari masing-masing dewan 3 orang, badan audit 3 orang, mewakili panitia pembangunan 3 orang, mewakili badan usaha 3 orang, dan mewakili panitia jubileum 3 orang
untuk mengikuti acara tersebut. Yang ke-11, pelajar CD tahun ajaran 2025-2026. Sehubungan akan dilaksanakannya pelepasan CD tahun ajaran 2025-2026, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Pertama, pada hari Sabtu di tanggal 2 Mei 2026, ujian tertulis masuk pada pukul 15 WIB bertempat di gereja ini. Yang berikut, pada hari Minggu di tanggal 3 Mei 2026, ujian lisan masuk pada pukul jam 13 WIB bertempat di gereja bersama orang tua. Yang berikut, pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, gladi resik masuk pada pukul 15 WIB bertempat di gereja ini. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, gladi resik masuk pukul 13 WIB bertempat di gereja ini. Kemudian pada hari Kamis di tanggal 14 Mei 2026, acara pelepasan CD masuk pada pukul 11.00 WIB. Yang berikutnya nomor 12, wisata rohani seksi lansia. Pada hari Jumat sampai dengan pada hari Minggu ini, yaitu tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 April 2026, Punguan Lansia mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Padang, Sumatera Barat, yang didampingi oleh Inang Pendeta Donda Boru Simanjuntak MTH ataupun pendeta resort kita, dan Diakonis Lauri Sibarani sebagai koordinator lansia. Minggu hari ini tanggal 19 April 2026, Punguan Lansia mengikuti ibadah di HKBP Padang. Kita doakan selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang kembali ke Pekanbaru. Bagian D, suara diakonia. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 25 April 2026. Baca dan renungkan firman Tuhan ini yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang 174 berkata demikian, Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Yang nomor 2, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Selanjutnya mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita minggu hari ini. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amang Inang, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu hari ini sebagaimana ditetapkan di gereja kita, yaitu dari kitab Habakuk pasal yang 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-19. Marilah kita mengikuti pembacaan ini, Amang Inang. Saya membacakannya untuk kita sekalian dari terjemahan baru kedua. Demikian firman Tuhan. Engkau bergerak maju, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilauan. Dalam kegeraman engkau menginjak-injak bumi, dalam murka engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya yang datang seperti badai untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku, dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas Marita Salhutna. Perkenalkan, Amang Inang, saya Pendeta Bakti Situmorang. Istri saya Baru Rumah Horbo. Kami punya 3 anak. Saya sekarang melayani sebagai sekretaris distrik HKBP Distrik 22 Riau ini, yang kantornya ada di komplek ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti gereja kita Distrik 22 Riau punya lahan atau punya perkantoran sendiri. Mari kita doakan dan kita dukung Amang Inang. Itu tempatnya di Palas, ya. Jadi dekat gereja HKBP Moria Palas. Tanah itu luasnya 15.000 meter persegi, dan kita harus melunasi itu distrik ini sampai akhir April ini. Mudah-mudahan tanah itu harganya 2 miliar. Jadi Amang Inang, saya tahu HKBP Pekanbaru, Seresot Pekanbaru ini sudah mendukung juga dari gereja kita ini, hampir selesai ya. Tetaplah kita doakan Amang Inang, mudah-mudahan ini menjadi capaian yang besar sesudah 24 tahun gereja kita Distrik 22 Riau ya. Sudah bisa punya kantor nanti
bisa punya distrik center. Jadi anak-anak kita kalau PA, kalau kebaktian Padang, nggak usah ke Alam Mayang lagi, nggak usah ke Sungai Ijo lagi, jauh-jauh sana. Ayo kita pergi ke distrik center di dekat Palas sana, kan gitu Abang Inang ya. Saya mantan dari sini Abang Inang. Abang Inang punya mantan? Buanglah mantan pada tempatnya, ya kan? Tapi kalau ketemu teman baru, teman yang lama jangan dilupakan. Saya bersyukur berada di tengah-tengah kita Abang Inang Perhaladu di sini, ya, yang tetap dengan setia melayani. Ya, Inang Nurmaida Boru Simanjuntak akan mengakhiri masa pelayanannya di gereja kita ini. Luar biasa, ya Inang ya. Semoga pelayanan Inang dan semua Perhaladu di gereja kita ini menjadi sukacita bagi kita semua warga jemaat, ya Bang Inang ya. Saya bersyukur gereja kita ini akan mengadakan pesta peringatan yang besar 75 tahun 2027 yang akan datang, dan panitia yang sudah dipilih. Saya mendengar persiapan yang sudah begitu matang. Ini tentu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita Bang Inang dalam persekutuan kita ini. Jadi sekali lagi, Oras Salam. Sehat kita sudah kan Abang Inang? Mau lihat ya Pak itu hatta. Hari ini Abang Inang kita mendengarkan firman Tuhan dengan topik bergembira di dalam Tuhan atau bersukacita di dalam Tuhan. Jadi terjemahan yang baru ini memang dituliskan di situ bersukacita, bergembira. Kita lihat ada orang-orang yang kelihatannya gembira terus, happy terus. Dia kemana pergi seperti senang, tersenyum. Ada orang-orang seperti itu Abang Inang ya. Ini orang ini kok kelihatannya nggak pernah susah ini ya. Bahagia terus, bahagia. Ya, saking susahnya bahagia ini. Kenapa aku susah bahagia? Jadi waktu dia foto, dibilanglah sama temannya, ayolah kita foto dulu, foto. Kita buatlah dulu pura-pura bahagia kita katanya. Bayangkan Abang Inang, mesti berfoto baru pura-pura bahagia. Padahal bahagia atau enggak? Abang Inang sekarang bahagia atau enggak? Atau bahagianya ditinggal di rumah? Tadi saya ketinggalan tadi di rumah, tahu ini si bapak ini tadi buru-buru jadi ketinggalan sukacitanya di rumah. Begitu Abang Inang. Kita semua tahu kadang-kadang dunia ini menawarkan yang namanya orang yang bersukacita itu, orang yang bergembira itu ya karena ada yang si bikin gembira kan? Tahu si bikin gembira. Itulah kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bisa menginginkan sesuatu dan tercapai, wah inilah kebahagiaan. Kalau ada sesuatu yang bisa membuat dia senang, kalau ada orang yang tepuk tangan untuk dia, meskipun dia tahu di tengah-tengah orang yang tepuk tangan untuk dia itu ada juga yang diam-diam, mudah-mudahan kapan dia jatuh, kan gitu kan. Jadi ini Abang Inang hati-hati juga. Ada orang yang kelihatannya punya banyak harta, punya jabatan tinggi, punya penggemar yang banyak, belum tentu jaminannya menjadi orang yang berbahagia. Kita tahu semua Bang Inang, ya ini semuanya adalah suasana hati kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ya inilah yang dituntut dari firman Tuhan hari ini. Bersukacita, tapi bukan hanya itu, bergembira di dalam Tuhan. Nah ini Abang Inang mungkin yang perlu terus kita lakoni, kita lakukan dalam kehidupan kita. Apalagi di hari-hari yang penuh dengan kesulitan, di tengah-tengah keluarga yang memikirkan kebutuhan anak-anak akan melanjutkan sekolahnya, perkuliahannya, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain. Jadi bagaimanakah bersukacita di dalam Tuhan, yang namanya bergembira di dalam Tuhan, bukan hanya seperti yang ditawarkan oleh dunia ini.
Amang Inang, pertama-tama situasi ini dihadapi oleh bangsa Yehuda juga, orang Israel juga pada waktu itu. Jadi sekarang Habakuk seperti bernubuat. Dia tahu bangsa itu akan dihukum, akan ada orang yang disebut orang Kasdim atau kemudian disebut juga sebagai Babilonia. Mereka ini akan datang untuk menaklukkan Yerusalem, untuk menaklukkan orang Israel. Tuhan sudah mengatakan itu. Orang Israel melihat bahwa orang Kasdim ini, orang Babilonia ini adalah orang-orang yang kejam, orang-orang yang suka berperang, dan mereka itu suka menaklukkan. Kelihatannya ini tidak akan jauh lagi. Jadi ini sekarang yang dihadapi oleh orang Israel. Habakuk melihat itu, sehingga dia dikatakan di sini dengan takut dan gemetar. Bukan hanya itu, Amang Inang. Habakuk juga sedang menghadapi masa sulit di mana pemerintahan sendiri adalah pemerintahan yang bobrok, di mana ketidakadilan, kesewenang-wenangan terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Jadi bukan hanya dari luar, tapi juga sekarang bangsa itu seperti keropos dari dalam karena pemimpinnya. Karena orang-orang yang harusnya menjadi contoh dan teladan tidak lagi bisa ditiru. Keadaan inilah yang digambarkan melalui nyanyian yang kita baca baru saja, Mang Inang, Habakuk 3. Terutama ayat 10 sampai ayat 15. Habakuk menggambarkan bahwa Tuhan itu di dalam kekuatannya, di dalam kuasanya dia mampu melakukan apa saja. Dia berkuasa atas segala sesuatu ciptaan. Jadi di tengah-tengah tantangan, kesulitan yang sedang akan dihadapi oleh bangsa Israel itu, sekarang Habakuk seperti mengingatkan supaya mereka jangan lupa dan mau mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengatasi segala kekuatan apapun itu di dunia ini dan ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Amang Inang, saya kira kata-kata ini mungkin sudah terdengar biasa untuk kita. Karena kita sudah melihat matahari terbit pada waktunya, kemudian malam datang, kemudian turun hujan, pada waktu yang lain ada musim kemarau dan lain sebagainya. Seolah-olah ini menjadi biasa. Kita seperti kehilangan ketakjuban, keheranan atas apa yang dilakukan Tuhan. Padahal sebenarnya kata-kata ini bahwa mengaku Tuhan adalah Allah yang mengatasi segala kekuatan apapun, ciptaan, bahkan yang digambarkan tadi di sini, dia mengatasi laut, gunung, bangsa-bangsa, semua ciptaan, matahari dan bulan pun tetap berada di tempatnya kalau Tuhan bertindak. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan Allah itu bukan hanya mencipta, tapi dia juga berkuasa mengendalikan segala sesuatu yang diciptakannya, termasuk hidup kita, Mang Inang. Sekali lagi, kalaupun perkataan ini sudah biasa bagi kita, tapi bukankah ini menjadi peringatan bagi kita, sebesar apapun kesulitan, pergumulan yang kita hadapi hari ini, kita tidak boleh lupa apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini. Tuhan lebih besar. Jadi sekarang kita bisa melihat fokus kita adalah kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemutlakan Tuhan. Dan dia bekerja dalam sepanjang sejarah dunia ini. Itu sebabnya, Mang Inang, saya kira karya Allah di dunia ini sering disebut orang sebagai history. Ya. Saya baru tahu bahwa history, sejarah umat manusia itu, sejarah dunia ini, kata history sebenarnya adalah his story. Jadi betul-betul cerita tentang dia, berita tentang Tuhan Allah yang bekerja dan mengendalikan semua kehidupan kita. Bahwa kita akan menghadapi kesulitan, kita sedang mengalami sakit, kita menghadapi apa yang sangat berat, tapi kita tahu di atas semuanya itu adalah Allah yang berkuasa. Dan melalui semua yang kita lalui, kita jalani, Tuhan bekerja. Sebab ini semua adalah His story. Cerita tentang Dia. Bagaimana Tuhan bekerja termasuk dalam kehidupan kita.
Pagi, malam, hari berganti, minggu, bulan, tahun, dan terus berjalan Mamang Inang. Seperti itu yang dialami oleh orang Israel. Tapi sekarang Habakuk seperti mengingatkan bahwa yang paling penting, apapun yang datang, apapun yang terjadi, orang percaya itu harus tetap memiliki reaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki reaksi. Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kita semua tahu Mamang Inang, bisa saja kita mengalami hal yang sama, peristiwa yang sama, kesulitan yang sama, tapi ada banyak reaksi. Bagaimana reaksi kita kalau mati lampu, kalau keadaan susah dan lain sebagainya. Makanya orang-orang mungkin benar juga mengatakan, you are not what you eat, you are not even what you think, you are how you react before God. Jadi sebenarnya kita itu bukan apa yang kita makan, apalagi bukan apa yang kita pikir, tapi terlebih kita ini, siapa kita adalah bagaimana kita bereaksi terhadap tindakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan inilah saudara-saudara yang diperdengarkan oleh Habakuk. Coba bayangkan Mamang Inang, keadaan kesulitan orang Israel itu sesulit ini. Ayat 17. Ayat 17 tadi dikatakan di situ. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara itu penting Mamang Inang. Mamang Inang sudah pernah makan pohon ara? Ini lambang kesuburan, lambang kemakmuran bagi orang-orang di Timur Tengah. Pokok anggur tidak berbuah, apalagi yang diharapkan? Anggur itu lambang sukacita, lambang kepenuhan, tapi anggur tidak lagi berbuah. Seperti madesu, masa depan suram bagi bangsa Israel. Bahkan pohon zaitun, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini gambaran dari urapan berkat yang diberikan Tuhan, tapi hasilnya mengecewakan. Ya, minyak zaitun dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, minyak zaitun dihidupkan untuk menyalakan lampu sehingga ada terang, minyak zaitun dipakai untuk menyembuhkan luka, tapi minyak zaitun hasilnya mengecewakan. Ini seperti Tuhan meninggalkan kita. Bukan hanya itu, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Seperti hilang, ini akan hilang. Tidak ada lagi harapan. Inilah yang digambarkan oleh Habakuk. Tapi marilah kita sekarang melihat Mamang Inang, apa reaksi, bagaimanakah reaksi dari Habakuk sebagaimana yang kita dengar tadi dalam ayat 16. Saya bacakan ayat 16 sekali lagi dari terjemahan 2. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Tapi dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Yuk mari kita garis bawahi Mamang Inang. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Saudara-saudara, inilah kesaksian dari Habakuk. Kesusahan ini, penderitaan ini, wajar mungkin Habakuk secara manusiawi dia takut, dia gemetar, nyalinya ciut. Bahkan dikatakan di sini, rasa nyeri masuk sampai ke tulang-tulangnya, langkah kakinya gemetar. Tetapi dengan tenang akan kunantikan. Jadi justru dalam penderitaan, dalam kesusahan, seperti tidak ada jawaban, dia memiliki ketenangan. Saya kira Mamang Inang ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Masih ingat apa yang dilakukan Tuhan sebelum dia ditangkap, sebelum dia dibawa ke pengadilan di Taman Getsemane, dia bersama-sama dengan muridnya. Mereka justru bersama-sama berdoa. Waktu Tuhan tahu waktunya akan segera tiba, dia harus dihukum. Dia akan sampai ke
kayu salib, justru dia dikatakan bernyanyi. Dia bersama-sama dengan muridnya. Justru dalam kesusahannya lah dia menemukan ada kedamaian, ketenangan bersama dengan Bapaknya. Amang Inang masih ingat Tuhan Yesus pernah memberangkatkan ke 70 murid. Napi 70 sisian. Aledang sisian holan marga napi 70 nanti. Di pagor Yesus 70 hak sisian. Dungi Roma ke sisian. Guru, kami berhasil. Kami mengusir setan-setan. Kami menyembuhkan orang sakit. Kami berkata-kata dalam namamu. Sukses. Tapi waktu Yesus sendiri yang memberangkatkan muridnya itu, dia pergi ke tempat kelahirannya di Nazaret, dia justru ditolak. Muridnya berhasil, gurunya gatot, gagal total. Tapi apa kata Yesus? Hei kamu murid-murid, janganlah kamu bersuka cita kalau kamu bisa mengusir setan-setan, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit. Janganlah kamu bersuka cita karena itu, tapi bersuka citalah kalau namamu tertulis di sorga. Jadi Amang Inang, sukacita seperti ini, kegembiraan seperti ini adalah karena ketenangan. Jadi protect your heart, protect your calm, protect your time. Ini adalah pemberian Tuhan, memiliki ketenangan di dalam hidup kita ini. Dan ini yang terus kita usahakan. Apalagi di zaman kita sekarang Amang Inang ate. Zaman media sosial yang terus-menerus memenuhi ruang-ruang kehidupan kita. Kita harus pintar-pintar memilih mana yang akan kita konsumsi, kita baca, kita ikuti. Tapi yang paling penting bagaimana kita memiliki ketenangan untuk bereaksi atas semua yang terjadi ini. Nah inilah Amang Inang. Saya kira yang digambarkan oleh Habakuk, memiliki ketenangan. Aku akan dengan tenang menantikan hari kesusahan. Hari kesusahan yang dinantikan, tapi dia tetap tenang. Jadi enggak panik dia. Enggak tiba-tiba dia. Tahu kalau tersogok-sogok ibarat. Tapi dia memiliki ketenangan. Ini berdasar dari mana Mang Inang? Ini berdasar dari Tuhan. Dan bagaimanakah kita supaya kita bisa hidup tetap dalam sukacita, ketenangan di dalam Tuhan seperti itu. Inilah yang kita pelajari Amang Inang hari ini. Pertama, hari ini saya mau mengajak kita semua Amang Inang merenungkan kata-kata sederhana ini. Akuilah Tuhan dalam hidupmu. Hari ini saya berkata kepada Amang Inang saudara-saudara, kita semua adalah debu di hadapan Tuhan. Apapun jabatanmu, apapun kekayaanmu, kita semuanya hanyalah debu di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia sentil sedikit, langsung jatuh kita. Jadi kalau Tuhan hari ini masih membiarkan kita bisa melakukan semua kegiatan kita, itu karena ada tugas-tugas. Jadi jangan sombong. Ya. Kita semua adalah debu di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bertindak seperti tadi, semuanya dunia ini akan gemetar. Kita adalah debu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, siapapun kita, marilah kita tunduk dan mengakui bahwa Tuhan itu memang berkuasa di dalam kehidupan kita. Jangan suka sombong. Udah kecil, sombong pula, hidup pula, kan gitu kan? Ada pula orang yang sudah kecil, sudah miskin, sombong pula. Ini kan susah juga. Ya kapan lagi aku sombong? Kalau kekayaan tidak bisa diraih, ya paling tidak kemiskinan bisa disombongkan. Katanya gitu pula kan. Saya nggak tahu juga lah Mang Inang. Jadi kita ini semuanya adalah debu di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita patut mengaku Tuhan berkuasa dan mengatasi segala sesuatu. Oleh sebab itu Mang Inang, kalau ada sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, ada sakit, kenapa sakit ini? Kenapa aku sakit? Kenapa yang lain tidak? Karena Mang Inang, pertanyaan dalam kehidupan kita ini adalah ini. Pertanyaannya bukan mengapa, kenapa ini terjadi kepada saya? Tapi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengatakan dan bertanya,
dan mengajak kita, mengundang kita untuk bertanya, mau dibawa kemana saya Tuhan dengan ini? Kalau kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan hidup, pertanyaannya selalu, mau dibawa kemana aku Tuhan dengan semua ini? Karena kita adalah lemah, kita debu di hadapan Tuhan. Jadi mengaku Tuhan adalah kekuatanku, kata Habakuk ayat 19. Hanya Dia kekuatan kita yang memampukan kita untuk berjalan, meneruskan perjalanan kehidupan kita. Jadi bersukacita dalam Tuhan, akuilah Dia dengan sedalam-dalamnya dalam kehidupan kita. Dia berkuasa, Dia mengendalikan, dan tidak ada yang terjadi padaku sedikit pun, pada keluargaku, pada anak-anakku, yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Tetapi mau dibawa kemana? Apakah lebih dekat kepada Tuhan, atau justru kita semakin menjauh dari Tuhan? Yang kedua, Amang Inang, firman Tuhan hari ini sebagaimana yang digambarkan oleh Habakuk, kita bisa saja mengalami sakit, mengalami ketidakadilan atau penderitaan, rongrongan dari yang lain. Dan ini bisa saja terjadi kepada siapa saja, bagaimana saja, dan di mana saja. Lihat bagaimana reaksi Habakuk, dia takut dan gemetar. Jadi singkatnya, kita rapuh. Ada rapuh secara esensial, Amang Inang. Kerapuhan kita secara esensial, semua kita sama. At the end of the day, kita semua akan berakhir di Uka, ya kan? Atau di Bonapasukit. Sebagian dari kita Saur Matua, sebagian tidak. Tapi semua orang harus mengakui akhirnya akan tiba. Kita tidak hidup untuk selama-lamanya. Kita rapuh. Rapuh artinya mudah terluka. Ini kerapuhan esensial. Bagaimana menghadapi kerapuhan ini? Mari kita raih, mari kita rengkuh, kita terima. Memang kita adalah rapuh. Tapi ada juga rapuh secara situasional. Abang Inang masih ingat COVID-19 kita lalui bersama-sama di sini? Ada orang-orang yang menjadi lebih rapuh dari yang lain karena memang harus dia melakukan itu. Mungkin tidak seperti Amang Inang dan saya waktu itu tidak mesti keluar waktu COVID-19 kan. Ada orang-orang yang harus terjun karena kalau dia tidak keluar yang nggak bisa makan dia. Makanya bagaimanapun bahayanya COVID waktu itu, kita masih ingat dia keluar. Ada dokter yang harus memang menangani pasien-pasien. Ada pelayanan-pelayanan sosial, pendeta. Saya mau curhat Amang Inang. Waktu COVID kemarin, saya menguburkan 8 orang loh. Bayangkan waktu itu nggak ada orang, saya nggak lihat ada orang, kosong semuanya di sini. Tanya itu Amang Situa JHD itu. Pertama-tama karena kengerian situasi COVID itu Amang Inang, berangkatlah kami jam 1 atau jam 3 malam, subuh itu ya. Tidak ada orang. Bahkan keluarganya pun tunggu di mobil. Dia mau medabutano tahu Mang dari mobil katanya. Tanah pun nggak berani dipegang, pakai tisu dia. Padahal kami turun. Wah, bayangkan Amang Inang 8 orang ya. Waktu itu warga jemaat Pekanbaru ini atau mungkin yang mengaku-aku warga jemaat Pekanbaru ini. Tidak ada orang kelihatan. Hanya tenaga-tenaga medis yang mengantarkan apa itu? Mayat itu kan. Nah, itu jadi dalam keadaan situasional seperti itu mungkin banyak orang yang rapuh. Karena keadaan mungkin banyak rapuh. Tapi bagaimanapun juga Tuhan memberikan kita kesempatan, mari kita saling menolong. Kalau ada orang yang lebih lemah dari kita, bantu, tolong dia. Kalau ada orang yang membutuhkan perhatian, tolong dia. Seperti kita semua yang ada di sini Abang Inang. Jangan ada nanti yang pulang dari sini lalu dia pulang, datang sendiri, pulang sendiri. Gak ada yang kenal dia. Gak ada yang say hello sama dia. Ih, ngeri kali ya. Ada seperti itu di sini? Gak ada ya. Coba lihat tetangga itu. Coba lihat tetangga. Coba lihat tetangganya. Kenal gak tetangganya? Kenal ya. Jangan nanti mulai dari awal dia datang sampai pulang nanti. Ih, ngeri kali lah ini. Gak ada yang memakkulinya aku. Katanya gitu kan.
Ya, Manginang ya. Jadi kalau ada yang lebih lemah, membutuhkan pertolongan dari kita, semampu kita, kita tolong. Membutuhkan perhatian. Tapi ada juga kerapuhan patogenik. Waktu COVID juga Manginang, di awal-awal kita tahu kan, susah mendapat masker. Rupanya karena maskernya ditimbun. Ada orang yang berusaha mengambil keuntungan dari keadaan yang sulit itu. Ada orang-orang yang rapuh membuat dirinya seperti tidak rapuh, tapi ongkosnya orang lain. Nah ini, untuk kerapuhan patogenik seperti ini kita harus lawan. Kita harus tindak. Tidak boleh dibiarkan. Ini juga tugas kita sebagai orang-orang percaya, Manginang. Oleh sebab itu, Manginang, mungkin dalam kehidupan kita ini tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi yang kita tahu, pergumulan orang-orang percaya itu selalu didengarkan oleh Tuhan. Jadi kita rapuh, tetapi kita memiliki kekuatan sekarang akan janji Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini jawaban Tuhan. Ini bukan hiburan dari dunia ini. Ini bukan apa yang dijanjikan dunia ini. Tapi ini semacam ketenangan, keteduhan hati. Meskipun kita harus menghadapi banyak kesulitan, tapi Tuhan berjanji, Roma hamu tuau hamu akan lalu jajalan asorak. Upasonang pehamu. Yang ketiga, yang terakhir Manginang, semua kita harus memberikan reaksi atas apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Menjadi bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Ini adalah yang menjadi keputusan kita hari ini. Jadi bukan hanya sukacita dari dunia ini, bukan hanya karena uang kita melimpah, banyak teman-teman, populer kita, tapi lebih daripada itu saya kira kita semua semakin menyadari bahwa memang kita harus bergembira, bersukacita karena Tuhan telah memberikan janjinya. Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Lagi pula Manginang, mungkin beberapa tips yang sederhana sudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ada namanya micro habit. Kalau ada orang yang mau tersenyum, tersenyumlah 3 detik aja. Atas apa aja yang terjadi. Kau ketemu sama orang yang kau benci, orang yang mengata-ngatai kau, tersenyum cukup 3 detik. Coba. Ada lagi katanya breath reset. Menghadapi orang-orang, iya udah datang dia, kenapa pula dia di sampingku sekarang dulu ini. Tapi baguslah, ini khotbah ini sebenarnya untuk dianya ini. Untunglah dia datang, supaya dia bertobat katanya kan. Ini khotbah ini bukan untukku ini. Tapi menarik napas seperti reset, breathe, saya kira ini juga menjadi semacam kebiasaan-kebiasaan yang akan kita teruskan dalam nanti. Jadi sukacita, kegembiraan ini bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan gitu Bang, bukan hanya ya kita bayangkan, tapi ini juga menjadi lifestyle gitu. Jadi habit kita ini sukacita, tersenyum 3 detik atas apa saja yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, tersenyum. Tapi jangan tersenyum-senyum sendiri ya, terlalu lama ya. Senyum sendiri nanti kira orang juga itu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini, percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Jadi bagaimana reaksi kita? Tuhan, aku mengaku Engkau berkuasa dalam kehidupanku. Kiranya Tuhan Manginang memberkati kita sekalian, gereja kita ini. Nanti kalau kita lihat anak-anak kita ini berdiri, saya yakin gereja ini akan ada masa depan. Kita semua akan datang dan pergi. Kita akan meninggalkan dunia persilatan ini. Tapi kalau anak-anak kita ini berdiri, sekolah minggu, remaja, saya yakin. Mari kita dukung Manginang ya. Apa? Napak tilas Perguru Malua. Udah bisa rupanya Perguru Malua ini. Udah bisa ya. Hatta Porsiao. Nantilah diuji ya. Mari kita dukung dan doakan anak-anak kita Manginang. Kita yakin ini menjadi bagian dari pengalaman mereka. Dan mereka akan menjadi masa depan gereja kita ini. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang di bumi dan di langit dan atas semua ciptaan. Biarlah kami mengaku Tuhan bersungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang mengendalikan. Kami berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang mendahului kami dalam setiap langkah hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, kalau kami menghadapi pergumulan, kami sedang menghadapi penyakit yang sangat membebani kami sedang menghadapi kesusahan, masyarakat kami, bangsa kami, Tuhanlah kiranya yang melawat kami, memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, memberikan kepada kami Tuhan sukacita yang daripadamu, sehingga kami bisa melihat di balik semua dari kesulitan, penderitaan, atau apapun yang kami hadapi sekarang, ya Tuhan, itu adalah caramu untuk semakin membentuk kami menjadi semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah semua warga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, hingga lansia. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga, dalam proses pendidikan, studi, atau mereka yang sedang bekerja dan mencari jodoh. Berkati semua orang tua, biar mereka Tuhan bersungguh-sungguh untuk membesarkan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah juga perjalanan gereja-Mu ini, semua pelayan di tengah gereja-Mu, pimpinan, Tuhanlah yang memberkati. Inilah Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi menginang dan mengumpulkan persembahan kita. Kita mengumpulkan persembahan ke depan. Karena
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Awanginang unang pitor mulak kita, nuaing ngarison akay anak kota parguru malua, sudi mahita manupahi, Roma hita tujulo awanginang ate. Mau lihat mah, unang pitor mulak kita, tatupahi mah tabereng maya anak kota nuaing di julor.